Cerita bermula di sebuah provinsi bernama Ako. Lalu scene pun berpindah yang diperlihatkan seorang anak yang berlari di tengah pohon-pohon bambu yang ada di sana. Diceritakan bahwa anak tersebut dibesarkan oleh seorang iblis hutan yang disebut Tenguh. Anak tersebut bernama Kai. Kemudian Kai pun ditemukan oleh pasukan Asano yang bernama Oishi. Ketika Oishi mau membunuh Kai, lalu Asano melarangnya. Kemudian Asano membawa Kai ke istananya. Asano sendiri adalah seorang pemimpin provinsi Aku. Disinilah awal Kai bertemu dengan anaknya Asano, yaitu Mika. Singkat cerita, Kai pun telah tumbuh dewasa. Di sana diperlihatkan bahwa pasukan Asano sedang mencoba membunuh hewan besar. Dan akhirnya hewan tersebut dapat dibunuh oleh Kai. Tetapi Yasuno yang telah dibantu oleh Kai tidak mau berterima kasih kepada Kai. Tak lama dari itu datanglah Asano dan pasukannya, dan dia menyangka bahwa hewan itu dibunuh oleh Yasuno. Di sana Kai melihat seekor serigala yang memiliki mata yang cantik. Di tempat lain diperlihatkan Kira yang memimpin provinsi Nagato. Dan ternyata serigala yang sebelumnya Kai lihat adalah seorang penyihir yang bernama Mizuki. Lalu Kira menanyakan tentang Asano. Mizuki bilang bahwa Asano masih hidup. Singkat cerita, pasukan Asano telah sampai kembali di istana. Kemudian Mika mendatangi Asano dan diam-diam dia mencari Kai. Asano lalu menanyakan persiapan untuk menyambut kedatangan Shogun kepada Mika. Mika bilang bahwa dia juga mempersiapkan kedatangan untuk pemimpin. Kemudian seorang pelayan Mika bilang bahwa Kai sudah kembali. Tak lama dari itu Mika langsung pergi untuk menemui Kai. Setelah sampai di tempat tinggal Kai, Mika pun langsung mengobati Kai. Lalu Kai pun bilang bahwa ini bukanlah tempat Mika. Kemudian Mika berkata bahwa kau tak mencintaiku, tetapi Kai menjawab bahwa dia akan selalu mencintai Mika. Di sisi lain Shogun telah sampai di istana Asano. Kemudian Kai diam-diam melihat Mizuki yang memiliki mata yang cantik. Lalu Kai mengetahui bahwa serigala yang dia temui adalah Mizuki. Kai pun langsung menemui Oishi untuk memberitahu bahwa Mizuki adalah penyihir. Tetapi Oishi tidak mempercayai kata-kata Kai. Provinces. I look forward to the tournament. Keesokan harinya saat pertandingan hampir dimulai, tiba-tiba Yasuno sebagai perwakilan dari Ako telah terkena oleh sihir Mizuki. Kemudian Kai menjelaskan bahwa dia terkena sihir. Karena Yasuno terkena sihir, mau tak mau Kai menggantikan Yasuno untuk bertarung. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Lalu Kai pun kalah oleh petarung dari perwakilan Kira. Shogun mendatangi Kai lalu dia bilang bahwa kau bukanlah seorang samurai. Kemudian Shogun menyuruh untuk membunuh Kai, tetapi Kai dapat diselamatkan oleh Mika dan Asano. Sebagai gantinya, Kai pun dipukuli oleh pasukan samurai Asano. Malam hari pun tiba. Mizuki di sini sedang mencoba mempengaruhi pikiran Kira untuk membunuh Asano. Kemudian Mizuki pun membuat laba-laba untuk menghipnotis Asano. Film apa ini? Akhirnya Asano pun terhipnotis oleh Mizuki dan menyangka Mika telah diperkosa oleh Kira. Setelah kejadian tersebut, Asano dijatuhi hukuman mati oleh Shogun. Asano kemudian memberikan amanah kepada Oishi untuk menjaga Mika dan Ako dari musuh-musuhnya, dan akhirnya Asano melakukan seppuku. Lalu seorang samurai Asano bilang bahwa kita harus balas dendam.
Tetapi Oishi berkata semua petani dan penduduk aku akan terbunuh. Maka dari itu kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Singkat cerita, Shogun pun menyuruh Mika untuk menikah dengan Kira untuk menghindari peperangan antara penduduk Ako dan penduduk Nagato, dan bilang kepada Oishi bahwa dia tidak boleh balas dendam atas kematian tuannya. Kemudian Kira menyuruh anak buahnya mengurung Oishi. Setahun kemudian Oishi pun dibebaskan. Saat Oishi telah berada di rumahnya, dia bertanya di mana Kai. What of the half-breed? Lalu anaknya menjawab bahwa dia telah dijual di Pulau Dutch. Kemudian menyuruh Chikara untuk menyiapkan kuda. Malam hari pun tiba. Oishi pun pergi untuk membawa Kai bergabung membalaskan dendamnya kepada Kira. Saat telah sampai di Pulau Dutch, Oishi pun ditanya oleh penjaga di sana. Kemudian Oishi bilang bahwa ia ingin bertemu dengan darah campuran. Dan ternyata Kai bertarung dengan monster yang aneh. Ketika Oishi hendak berbicara dengan Kai, lalu Kai pun menyerang Oishi. It's me! We'll marry Mika! We must stop him! Tetapi pada akhirnya mereka kabur dari Pulau Dutch. Oishi bilang Kira memiliki 1000 pasukan dan dilindungi oleh sihir. Oleh karena itu dia membutuhkan bantuan Kai. Kemudian anak buah Kira memberitahu Kira bahwa Kai telah kabur dari Pulau Dutch yang dibantu oleh seorang samurai. Lalu Kira pun menyuruh Mizuki untuk membunuh Oishi. Singkat cerita, Oishi dan Kai telah berkumpul dengan para ronin lainnya. Di sini Oishi bersumpah takkan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Kemudian mereka menyusun strategi untuk membunuh Kira. Lalu seorang ronin bilang bahwa kita membutuhkan banyak orang. Oishi kemudian menyuruh Chikara untuk mencari para mantan samurai Asano dan bilang bahwa mereka akan bertemu di Horibe. Singkat cerita, Oishi dan lainnya pergi ke desa pembuat pedang. Setelah sampai di sana, ternyata yang mereka temui adalah pasukan samurai Kira. Take the swords, whatever you can salvage. Saat malam hari, Oishi bilang kepada Kai bahwa mereka akan pergi ke Hida untuk mendapatkan pedang. Lalu Kai bilang ada cara lain, yaitu pergi ke hutan Tengu. Singkat cerita, Kai, Oishi dan lainnya telah sampai di hutan Tengu. Kemudian Kai dan Oishi masuk ke dalam. Kai bilang apapun yang kau lihat di sana, jangan pernah mengeluarkan pedangnya. Kai pun bertemu dengan iblis yang membesarkannya. Kai bilang bahwa dia membutuhkan pedang. Tiba-tiba para ronin yang lainnya masuk ke dalam dan malapetaka tidak dapat dihindarkan. Draw your sword! Sementara itu Kai pun disuruh untuk mengambil pedangnya dengan syarat Kai harus lebih cepat dari iblis itu. Gift not forgotten. Dan ternyata itu adalah ujian iblis untuk Oishi. Kemudian sang ronin bertanya, apa kelebihan dari pedang ini? Kai bilang tergantung dari penggunaannya. Lalu Kai menunjukkan saat dia memotong batang pohon dengan gampang. Lalu si besar pun mencobanya. Singkat cerita, Kai, Oishi dan lainnya telah sampai di Horibe. Kemudian Chikara bilang bahwa Kira akan pergi ke kuil leluhurnya malam ini. Oishi dan pasukannya pun pergi untuk membunuh Kira. I ride to my ancestors' shrine to offer thanks. Setelah sampai di sana ternyata itu adalah jebakan.
Akhirnya Kai dan yang lainnya telah kembali ke rumah Horibe dengan kehilangan banyak orang. I should have acted the day Lord was in. Saat pagi hari, Kai melihat rombongan yang akan pergi ke pernikahan antara Kira dan Mika. Kemudian Kai dan Oishi meminta bantuan mereka untuk bisa masuk ke acara tersebut. Kemudian mereka menulis nama mereka dan cap darah dengan selembar kertas. We will regain our honor. We end this now. Lalu misi penyusupan mereka pun akhirnya dimulai. Tetapi saat Oishi mau membunuh Kira, ternyata dia gagal karena dia terkena panah oleh anak buah Kira. Akhirnya mereka pun ketahuan dan pertempuran pun terjadi. Kemudian datanglah Mizuki dan berubah wujud menjadi siluman naga dan mulai menyerang Kai. Sementara itu, Oishi dan Kira sedang bertarung 1 lawan 1. Dan akhirnya Kai pun berhasil melumpuhkan Mizuki. Di sisi lain, pertarungan Oishi dan Kira dimenangkan oleh Oishi. Dengan kematian Kira, maka peperangan pun berakhir dan dimenangkan oleh 47 Ronin. Karena perbuatan mereka yang melanggar perintah Shogun, maka mereka dihukum mati. Tetapi Oishi meminta kehormatannya untuk mati dengan cara seppuku. I grant you a samurai's death. Kemudian Kai bertemu dengan Mika untuk terakhir kalinya sebelum esok hari dia melakukan I will seppuku. search for you through 1,000 more. Dan film pun ditutup dengan diperlihatkannya 47 Ronin yang sedang melakukan seppuku. I will search for you through 1,000. Dan film pun berakhir.